sama pembacaan sholawat dan al-bajanji dalam rangka tasyakuran putra dari Bapak Tejo Sagitarianto dan Ibu Rohayati, putra yang keempat. Mudah-mudahan anak dari beliau yaitu Aldevanka putra menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, serta menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, menjadi anak yang cerdas, pinter ilmu agama, dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya hari ini Bapak Tejo telah melaksanakan tasyakuran atas kelahiran putranya yang keempat, bahwa termasuk hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua ada 3 hal. Sering saya sampaikan, tetapi saya tidak akan bosan menyampaikannya, bahwa min haqi walidi alal walidi, salah satu termasuk hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua ada 3 hal, yaitu as'iya'a an yuhasina ismahu ida walada wa yu'alimahu kitaba ida aqola wa yuzawijahu ida roka. Termasuk hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua ada 3 hal. Yang pertama, memberi nama yang baik ketika anak itu lahir. Yang kedua, mengajarkan kitab Allah, Al-Quran, kitab anak ketika anak itu mulai bisa menggunakan akalnya, dan menikahkan ketika anak itu telah dewasa. Yang pertama, hak anak atau hak anak atau kewajiban orang tua adalah memberi nama. Alhamdulillah hari ini Bapak Tejo telah memberikan nama yang baik, yang mungkin nama ini ada harapan, ada doa, yaitu Aldevanka putra. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan doa dari Bapak Tejo sekeluarga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama yang baik adalah nama yang mengambil pertama dari Asmaul Husna, nama-nama Allah, tapi bukan nama Allah ya. Jangan seperti yang di Jawa Timur. Mohon maaf ini. Ada namanya Allah ya. Itu saking kepengennya dekat sama Allah, anaknya dikasih nama Allah. Nah itu tuh. Ada itu di Jawa Timur. Masuk TV viral, namanya Allah. Diperlihatkan KTP-nya. Tetapi yang dimaksud di sini Asmaul Husna itu yang 99. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rahman, Rahim, tapi depannya kalau bisa ditambah Muhammad atau An atau Nur, Nur Rahman ya, Nur Rahim. Jadi ada tambahan sehingga ini menjadikan tidak berdiri sendiri ya. Itu yang nama baik. Nama yang berikutnya nama nabi-nabi ya. Bahwasanya sebaiknya di dalam keluarga nama laki-laki ada yang salah satu lah, itu ada nama Muhammadnya. Dan berikutnya mengajarkan ilmu kitab Allah Al-Quran ya. Nah, kalau bapak-bapak sekalian ya punya putra putri, anaknya sudah akal, sudah bisa belajar, sekolahkan. Kalau kita tidak bisa mempelajarkan anak tentang Al-Quran, sekolahkan. Alhamdulillah di lingkungan kita, di Masjid Al-Muhajirin telah ada, yaitu TPQ, tempat belajar Quran, Taman Pendidikan Quran ya, bukan TPA. Kalau TPA nanti disingkatnya nggak benar, tempat pembuangan akhir. Ada apa? Oh TPA, ini ada pendidikan, ini TPA di sini tempat pembuangan akhir. Nah jangan, TPA sama aja, tempat pendidikan Al-Quran atau Taman Pendidikan Al-Quran. TPQ sama,
Taman Pendidikan Quran. Cuman kadang-kadang kalau TPA diplesetin tempat pembuangan akhir, emang dikira burangrang. Burangrang. Jadi ya, bapak-bapak semua jangan khawatir. Ya, di Al-Muhajirin sudah ada TPQ. Kalau bapak-bapak tidak bisa mengajarkan tentang Al-Quran terhadap anaknya, maka anaknya sekolahkan ke dalam TPQ. Ya, sekolahkan ke dalam TPQ Al-Muhajirin. Jadi ada sore setelah maghrib ada setelah habis asar ada. Jadi bapak-bapak bisa anaknya disekolahkan di TPQ. Karena bagaimana Pak, saya selalu di mana-mana menganjurkan anak-anak itu sekolahlah di TPQ Al-Muhajirin. Karena apa? Untuk memakmurkan Masjid Al-Muhajirin. Kalau Al-Muhajirin TPQ-nya nggak hidup, maka Al-Muhajirin kurang makmur Pak. Ya. Nah, lagi nih Pak. Mohon maaf nih, kalau bapak-bapak sekarang melihat saya agak sedikit ganas, keras terhadap anak-anak. Ini bukan, tapi saya nggak pernah mukul ya Pak ya. Saya tidak pernah mukul, saya tidak pernah megang, jewer, apalagi nggak pernah. Saya hanya keras suaranya supaya anak itu kadang-kadang kalau, anak jangan begitu, malah ngeledek. Ya. Makanya bapak-bapak kalau ngelihat saya tuh jangan, Susilo kejam banget sekarang. Kejam banget Susilo. Ada anak-anak bentak-bentak. Saya bentak doang Pak. Jadi bapak-bapak kalau umpamanya ngelihat saya bentak anaknya bapak jangan marah, jangan. Loh, besok anak saya nggak suruh ke masjid lah. Ini DKM-nya galak kayak gini, gimana yang lain? Ini DKM lu yang tahu ilmunya. Galak sama anak-anak. Jangan Pak, galak itu hanya untuk mendidik anak-anak. Karena begini Pak, setelah saya serahkan kepada orang-orang Pak, ayo Pak kita bantu anak-anak supaya jangan rewel, jangan pada jalan-jalan lagi sholat. Nggak ada yang mau bergerak Pak. Karena apa? Semua bapak-bapak itu ilmunya jaim. Tahu jaim Pak? Jaga imit. Takutnya nanti bapaknya marah. Lah kalau semuanya takut kayak gitu, siapa yang ngatur anak-anak? Jangan sampai malah anak-anak dilarang ke masjid. Ini yang salah. Makanya saya kalau ngatur anak-anak itu di shop yang kelima Pak. Shop yang kelima itu belakang itu anak-anak. Lah kalau bapak-bapak datang di shop yang keenam, salah bapak-bapak datangnya lebih duluan daripada anak-anak. Dan kalau anak-anak yang sama bapak saya tanyain, nak kamu sama bapak? Enggak. Saya suruh ke shop kelima. Tapi kalau nak sama bapak, ada bapak saya. Silakan. Mau di shop kedua, jangan di shop satu ya. Kalau bawa anak tolong jangan di belakang imam. Takutnya imamnya pingsan, si anak ikut pingsan. Jangan. Karena di shop belakang imam itu kalau bisa imam pingsan, ini jadi imam. Begitu. Kan ada itu di video-video. Imamnya begitu, Allahu Akbar sujud. Dikiranya sujud. Ini malah menghadap Allah langsung. Yang di belakangnya tengok-tengok. Ini yang nggak tahu ilmunya. Kalau udah kayak gitu langsung di sampingnya. Cet. Allahu Akbar. Biarkan dulu. Biarkan ini yang pingsan. Kalau ada yang mau batalin dua, ngurus itu. Tapi jangan batalin semua. Ada tuh di video kalau nggak salah di luar Jawa ya. Begitu sujud terus, yang satu tuh tengok-tengok di belakangnya, saya liatin itu kan dari CCTV kali ya. Dan langsung teriak pingsan, semuanya berdiri. Sholatnya batal semua. Jangan. Satu maju, set. Makanya kalau anak-anak di belakang imam, jangan. Takutnya begitu imam pingsan, bingung. Nggak ada yang gantiin. Maka kalau imam pingsan, maju. Lah ini, kenapa anak-anak jangan dilarang di masjid? Jangan dilarang di masjid. Biarkan anak-anak di masjid. Daripada anak-anak rame di pengkolan. Anak-anak rame di pos ronda. Anak-anak rame di jalan. Senengan mana dengan anak-anak rame di masjid? Rame tapi kita atur. Ya Pak ya. Jadi sekali lagi kalau bapak-bapak, anaknya nanti, ya, saya mendeliknya itu mendelik kasih sayang Pak. Bukan mendelik kepengen jotos tuh. Karena anak-anak itu kalau kita agak sedikit keras gitu kan takut Pak. Tapi takutnya anak-anak bukan malah takut Pak. Begitu selesai nyalamin. Dicari saya itu. Nyalamin.
Mungkin dia punya feeling, tadi saya salah sama Susilo, nyalami. Alhamdulillah. Makanya bapak-bapak kalau anaknya umpamanya papanya nggak ikut ke masjid, saya atur kayak gitu, agak galak sedikit, bapak-bapak jangan marah ya. Ya ini setuju nih ya. Nanti jangan sampai di sini di RT 5 beredar DKM-nya sekarang galak banget, anak-anak dibentak-bentak. Bukan. Tapi anak-anak sedang saya atur supaya anak-anak itu di sop yang kelima. Sop yang keempat ke sana bapak-bapak. Walaupun telat udah saya siapin. Karena sebetulnya fikihnya sholat, nih tanya sama Pak Guru. Ya, sama Pak Guru Satori. Fikihnya sholat itu imam yang dewasa, terus remaja, anak-anak, kalau ada bencong itu yang punya 2 kelamin ya Pak Guru ya, baru perempuan. Itu, walaupun anak-anak tapi laki-laki itu di depan ibu-ibu. Tapi jangan sampai anak-anak mainan di depan bapak-bapak. Saya selama ini masih saya tolerir. Ini latihan. Tapi lama-lama saya kasihan sama bapak-bapak. Bapak-bapak lagi Allahu Akbar, serius bangetin. Yang di depannya anak-anak, pantatnya dicongkengin sana, congkengin sini, joget-joget. Kasihan bapak-bapak. Makanya saya arahkan anak-anak itu ke sop yang ke-5 atau yang ke-6. Jadi tetap saya akan tanya, nak kamu sama bapak? Ya, ikutin bapak kamu. Artinya bapak ini sudah bagus membawa anak, di sampingnya nggak apa-apa. Tapi kalau anak-anak tidak ada bapaknya, tetap saya masukin ke sap yang ke-5 dalam pengawasan saya. Kadang-kadang saya Pak, depan assalamualaikum saya baru sholat Pak. Karena apa? Biarkan orang lain punya pahala yang besar, tapi saya ngurus anak-anak sajalah, nggak apa-apa. Kayak gitu Pak. Jadi kalau istilahnya rebutan apa-apa pahala gitu ya, biarkan pada rebutan pahala, saya di belakang ngurusin anak-anak. Karena saya sudah bosen Pak, dikomplain oleh masyarakat. Gimana nih DKM nggak bisa ngurus anak-anak? Sampai saya pernah nangis Pak. Nangis, bukan marah, bukan. Saya pulang. Anak saya waktu itu kuliah. Lagi skripsi kan susah ya Pak ya. Saya tanyain, nah skripsinya gimana? Tahun depan aja lah Pak. Kenapa? Susah sekali. Kok ngambil yang susah? Kan bisa gampang. Kalau yang gampang Pak, laptopnya harus yang tinggi RAM-nya. Bapak nggak bisa beli, harganya 14 juta. Diem saya langsung Pak. Iya juga kali ya. Saya diem. Habis itu saya ke masjid. Saya diprotes sama jamaah. Pak Ustadz, ini gimana anak-anak ini harus dipikirkan. DKM harus mikirkan. Begitu saya pulang, anak saya aja skripsi susah. Ini ngurusin anak-anak yang anak orang susah. Saya nangis, saya Pak, ya Allah harus bagaimana. Saya berangkat kerja. Saya di makam depan itu, saya berhenti saya Pak. Nggak enak banget saya mau kerja. Kok perasaannya kayak gini ya? Anak skripsi kesusahan. Sementara anak-anak saya diprotes terus. Tapi saya dalam hati yang paling kecil, sus kamu cemen amat sih jadi laki-laki. Kerja. Masalah kayak gitu, masalah cemen. Kerja saya Pak. Ternyata betul Pak. Semua harus dihadapin. Anak-anak kalau ada protes, saya harus hadapin sabar. Ya namanya anak sendiri juga harus diperhatikan. Ya, seperti itu Pak. Jadi kalau bapak-bapak tidak bisa mengajarkan anaknya untuk mendidik Al-Quran, kirim ke Masjid Al-Muhajirin supaya Masjid Al-Muhajirin itu makmur. Bapak kan senang kalau masjidnya makmur kan. Nah anak-anak serahkan ke sana. Nah kalau umurnya sudah 4 tahun atau 5 tahun, silakan masuk ke PAUD, pendidikan anak dini Quran, PAUD Quran. Insya Allah sekarang sudah angkatan yang ketiga. Jadi silakanlah ke sana. Dan berikutnya yang terakhir adalah kewajiban seorang ayah atau hak seorang anak adalah dikawinkan atau mengawinkan anak. Kalau mengawinkan anak laki-laki biasanya buang. Bawain ini, bawain itu, bawain ini, banyak biayanya. Tapi kalau ngawinin perempuan dapat anak, ya dapat macam-macam. Tapi tidak seperti itu. Karena mengawinkan adalah sebuah kebahagiaan dari orang tua, menyenangkan anak, maka kalau semampu kita, anak kita bahagiakan.
kita pestakan agar supaya anak kita seumur hidup ingat bahwasanya orang tua kita sayang kepada anak. Ya, itu seperti itu. Jadi bapak-bapak yang saya hormati, mendidik anak dari sedini mungkin itu perlu. Apalagi bapak-bapak kalau umpamanya habis sholat, Pak, bacakan Al-Fatihah untuk anak. Misalnya Al-Devanka Putra, ya, Waruhi Fijasadi Al-Devanka Putra bin Tejo Sakita Rianto, umpamanya mohon doa kepada Allah apa? Mudah-mudahan sing pinter, mudah-mudahan sing nurut, mudah-mudahan sing sehat. Al-Fatihah 7 kali, Pak. Itu rutin. Insya Allah, Pak, anaknya akan dimudahkan. Insya Allah, ya. Lakukan itu. Nanti anak kita akan memutus mata rantai kita. Karena kita itu sebanyak kita tinggal di Perum, kebanyakan itu kita sekolah biasanya sekolah umum. 1-2 lah. Misalnya kayak Pak Guru Satori yang pendidikan Islam, itu sekolah di situ, ya, di sekolah sambil mondok, sambil sekolah Islam, itu bisa dihitung jumlahnya di dalam Perum, ya. Oleh sebab itu anak kita putus mata rantai, anak kita pinterkan ilmu agama, ya. Seperti saya juga, anak saya eksat, bukan agama. Karena saya suruh ke agama, udah Pak, saya kepengen ke komputer aja, ya sudahlah, mau maksa nanti malah nggak jadi. Itu seperti itu. Jadi sekali lagi, bapak-bapak yang saya hormati, mendidik anak bukan hanya mendidik, tetapi harus memberi contoh. Bagaimana memberi contoh? Kita punya Masjid Al-Muhajirin, sholatlah di Masjid Al-Muhajirin. Karena apa? Sholat di Masjid Al-Muhajirin, jalan ke Masjid Al-Muhajirin, langkah yang kiri menebus dosa, langkah yang kanan mengangkat derajat kita. Jalan kaki lebih mantap sambil dakwah. Karena sepanjang kita jalan, itu seolah-olah kita mengajak orang lain untuk ke masjid. Seperti orang tukang bakso, Pak. Jalan dari ujung sampai ujung, bukan bakso, bukan kan, Pak? Tapi ding 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 ding. Seperti itu, Pak. Kalau kita ke masjid seolah-olah dakwahnya seperti itu. Mukul tapi tidak terasa kita dakwah. Orang lagi nongkrong, mari Pak, mari. Mau ngikut mau enggak, itu kita sudah dakwah. Oleh sebab itu bapak-bapak, mari kita makmurkan Masjid Al-Muhajirin. Umur kita belum tentu, ya. Akan lama itu belum tentu. Umur kita di dunia cuman berapa? 63 tahun kalau ngikut Rasul. 70 tahun itu udah bonus. 70 tahun sebentar banget, Pak. Tapi kalau di kuburan, di makam, bayangkan, Pak, ada yang sudah ribuan tahun sampai sekarang nggak bangun-bangun. Udah ratusan tahun sampai sekarang belum bangun-bangun. Mati dikubur gak ada yang bangun. Ingat itu. Karena waktu yang sedikit itu akan menentukan kebaikan kita di akhirat. Buruk yang sedikit di dunia ini, maka akan buruk yang kita dapatkan di akhirat. Baik di dunia, satu titik dalam satu garis itu, atau sebentar di dunia, akan bakal di akhirat kita akan mendapatkan kebaikan kalau di dunia baik. Ingat itu, umur belum tentu kita panjang. Allah lagi senang yang muda-muda. Naik motor kenceng-kencengan, tabrakan, mati. Yang muda, yang tua, naik motornya pelan, sehingga tidak tabrakan. Malaikat lagi senang yang muda-muda. Oleh sebab itu, bapak-bapak, mumpung masih diberi kesempatan, mari kita gunakan umur kita untuk beribadah kepada Allah. Kita tidak ada kesempatan 2 kali. Yang sudah lewat waktu tidak akan bisa terulang lagi. Kemarin saya salah sama Susilo. Tidak bisa. Kemarin salah hari Senin. Putar lagi hari Senin. Nggak bisa. Mau pakai kuda putih yang paling kenceng ngejar masa lalu nggak akan terburu. Kita akan jalan terus ke depan. Pakai kereta Wosh yang paling kenceng itu di Indonesia. Lari ke belakang. Nggak akan kekejar. Nggak akan kekejar. Itulah dunia masa lalu. Tidak akan kekejar. Dan yang bisa adalah masa depan kita perbaiki. Masa lalu kita mohon maaf kepada Allah. Mohon diampuni kepada Allah. Kalau kita punya salah kepada manusia, mohon maaf kepada manusia. Itu seperti itu. Mohon maaf kalau salah dari awal sampai akhir. Terima kasih atas hadirnya. Mudah-mudahan berkah untuk Bapak keluarga Tejo. Untuk anaknya juga menjadi anak yang soleh. Dan dimudahkan di dalam membesarkan, mendidik. Amin ya rabbal alamin. Segala salah mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.